kembali lagi dengan saya Jovita, dan pada hari ini kita akan mau melukis pizza stick menggunakan acrylic paint. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke bagian sketching, dimana untuk sketch ini dimohon pensilnya jangan terlalu tebal-tebal ya. Untuk sketch kita diawali untuk menggambar talenan seperti dicontoh. Untuk talenan ini kita awali dari membuat buletan dan ada tangkainya di ujung. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat pizzanya. Kita mulai dari membuat segitiga, namun bentuknya harus lebih alami. Dan juga jangan lupa diberikan efek 3D agar lukisan kamu terlihat lebih alami dan lebih timbul. Untuk lukisan kali ini kita tidak terlalu banyak melakukan sketching. Sketchingnya hanya kita perlukan hanya dua itu saja, pennya dan pizzanya. Selanjutnya kita masuk ke bagian mewarnai backgroundnya. Dalam lukisan kali ini kami menggunakan background berwarna biru muda. Namun jika kalian ingin menggunakan background warna lainnya sangat dipersilakan. Misalnya kalian bisa menggunakan warna kuning, atau misalnya menggunakan warna pink, atau misalnya warna ungu. Itu sangat dipersilakan ya. Untuk biru muda yang kamu pakai merupakan campuran dari phthalo blue dan titanium white. Setelah campuran telah kamu siapkan, kita bisa langsung mewarnai background seperti dicontoh. Untuk melukis background, kamu bisa menggunakan brush paling besar yang kamu punya. Selain bisa menghemat waktu dan juga dapat mempercepat meratakan permukaan yang lebih luas. Setelah background selesai diwarnai, kita masuk ke bagian pennya. Di pen ini kita menggunakan warna coklat, yaitu dicampuran antara medium yellow, brilliant red,
dan warna black. Blacknya dikit aja ya. Tapi kalau kamu tidak mempunyai warna-warna ini, kamu bisa menggunakan warna kuning, merah, dan hitam yang kamu punya. Kita mix semuanya jadi satu dan kita siap untuk mewarnai bagian pennya. Untuk bagian pen ini, kita menggunakan warna coklat yang telah kita buat sebelumnya secara menyeluruh tanpa terkena bagian pizzanya. Jadi warnanya secara rata ya. Untuk brush yang kita gunakan untuk melukis pen ini masih menggunakan brush yang sama seperti mewarnai background, yaitu yang paling besar. Hal ini dikarenakan bagian yang kita warnai masih besar. Jika hasil lukisan yang telah kamu lukis terasa transparan seperti di contoh, kamu bisa menambahkan layer lainnya di atasnya agar lebih tebal. Setelah pen selesai diwarnai, kita masuk ke selanjutnya, yaitu mewarnai pizzanya. Nah, kita pakai warna coklat yang tadi sebelumnya telah dibuat, dicampurkan dengan warna putih, merah, dan kuning. Kita mix agar mendapatkan coklat yang lebih terang dan lebih muda untuk pinggiran rotinya. Kamu campur semua jadi satu sampai mendapatkan warna seperti di contoh. Tambahkan warna putih dan kuning jika masih terasa kurang. Gunakan coklat yang telah tadi dibuat untuk pinggiran rotinya seperti di contoh, dan juga untuk dalam rotinya, dalam pizzanya kita bisa menggunakan warna ochre seperti hasilnya akan seperti di contoh. Sembari menunggu pizzanya kering, kita bisa masuk ke next stepnya, yaitu membuat pattern. Nah, pattern ini bebas ya, kamu bisa nambahkan, misalnya kamu mau taruh kejunya di bagian mana atau mushroomnya di bagian mana, itu sangat dibebaskan. Untuk bagian keju ini kita masih menggunakan warna ochre dan dibentuk seperti itu. Untuk bagian bawahnya keju, kita bisa menggunakan warna yang tadi kita pakai, warna ochre, dan diberikan campuran warna putih agar menghasilkan warna kuning yang lebih muda. Setelah selesai dengan melukis kejunya dan menunggu kering, kami di sini menambahkan beberapa pattern lainnya, yaitu seperti menggambar tomat di beberapa sisi. Untuk menggambar tomat ini, kami menggunakan warna brilliant red. Dan untuk tomat ini, kamu bisa menambahkan di mana saja yang kamu inginkan ya, tidak harus sama seperti yang kami gambar. Selain pattern tomat, kami juga menggambarkan gambar-gambar lainnya seperti sosis, paprika, atau pepperoni.
Kamu bisa berkreasi dengan pattern-pattern yang kamu mau dan inginkan. Misalnya mempunyai ide-ide lainnya juga boleh ya. Sembari kita memakai warna merah, jangan lupa untuk mengisi isian pizzanya dengan menambahkan pepperoni dan saus tomatnya seperti di contoh. Setelah selesai dengan mewarnai sosis, tomat, paprika, dan pepperoninya, kita bisa masuk ke selanjutnya, yaitu menggambar mushroom dan bawang-bawangnya. Di sini kami menggunakan warna putih saja untuk menggambarkan bawang-bawangnya. Untuk bawang seperti di contoh ya, kita buat kayak gitu. Dan juga jangan lupa menambahkan topping jamur di dalam pizzanya agar terlihat lebih ramai. Jika lukisan-lukisan yang kamu sudah buat pattern-patternnya terasa transparan, kamu bisa menambahkan another layer lagi ya, agar terlihat lebih keluar warnanya. Untuk daun basil, kita memakai warna phthalo green dicampur warna kuning.
Dan juga jangan lupa tambahkan hijau juga di topping pizzanya agar terlihat lebih hidup. Setelah selesai menggunakan warna hijau tadi, cuci brush kalian. Lalu kita akan mencampurkan warna phthalo green tadi dengan warna hitam sedikit dan kita mix seperti di contoh sehingga menghasilkan warna sap green. Sap green ini kita akan pakai untuk membuat jalapeno. Cara membuat jalapeno adalah seperti di contoh, kita buat seperti oval namun agak pipih, dan bentuknya pun juga tidak oval sempurna tapi agak ada lebih alaminya seperti itu. Bisa dilihat seperti contoh ya. Sap green ini juga bisa kamu pakai sebagai batangnya paprika juga, atau seperti untuk di tomat, daun-daun di tomat itu juga kamu bisa pakai warna sap green ini. Dan juga jangan lupa di daun-daun yang telah kamu buat tadi, di daun basilnya ditambahkan shadow ataupun ada efek-efek seperti batang daunnya. Setelah selesai dengan penggunaan sap green tersebut, sekarang kita campurkan sap green yang tadi dengan warna hitam. Kita mix warna hitam agar menjadi lebih tua, lalu kita tambahkan sedikit warna putih agar menghasilkan sap green yang lebih dark warnanya. Penggunaan warna ini kita pakai untuk membuat buah olive di atas topping pizzanya dan juga sebagai patternnya. Cara membuat buah olive-nya kita buat seperti membuat donat, hanya lingkaran saja, dan juga buah olive-nya kita buat seperti di contoh, hanya lingkaran dan agak oval sedikit. Kita taruh di beberapa spot agar terlihat lebih ramai. Setelah selesai dengan pembuatan olive-nya, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan membuat black pepper. Dengan menggunakan warna hitam, kita buat dot-dot kecil di berbagai tempat. Seperti di contoh, kita buat di beberapa poin menggunakan warna hitam. Dan tidak hanya ada di satu tempat, kita sebar di berbagai tempat. Setelah selesai, kita masuk ke bagian selanjutnya adalah untuk detailing bagian keju. Untuk detailing bagian keju ini kita campurkan warna orange dengan warna hitam sedikit dan juga warna kuning sehingga menghasilkan warna yang seperti di contoh. Kita buat bulat-bulat, circle-circle sehingga menghasilkan efek seperti bulatan di bagian kejunya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian detailing bagian pizzanya. Nah, di bagian ini kita menggunakan warna kuning untuk bagian lelehan kejunya. Jangan lupa tambahkan juga kuning ochre yang sebelumnya kita pakai di bagian lelehan kejunya tersebut dan juga di bagian crushnya.
Setelah selesai dengan detailing bagian pizza, kita masuk untuk ke detailing bagian patternnya. Nah, dikarenakan lukisan kita kali ini merupakan aliran pop art, jadi menggunakan warna hitam sebagai bingkai setiap gambar atau pattern yang kamu buat itu sangat diperbolehkan ya. Jadi untuk warna hitam kita pakai di bawang, di jamur, dan semua pattern yang ada. Setelah selesai dengan detailing bagian patternnya, kita masuk ke detailing bagian pan dan pizzanya. Kita masih menggunakan warna hitam yang sama, kita buat shadow di bagian pizzanya. Dan setelah memberikan shadow di bagian pizza, kita buat pattern kayunya menggunakan warna hitam yang sama. Cara membuat pattern kayunya, kita berikan garis-garis sulur seperti di contoh. Setelah selesai dengan pembuatan sulur-sulur kayunya, jangan lupa berikan shadow di bagian pannya agar terlihat lebih hidup.
Setelah penggunaan shadow, cuci brushnya dan kita akan langsung menggunakan warna putih untuk penggunaan highlight. Selain highlight, kita juga memberikan pattern polka dot sebagai tambahan di backgroundnya. Untuk highlight, kalian bisa lihat seperti di contoh, kita berikan di bagian mana saja. Untuk langkah selanjutnya, kita akan memberikan highlight di bagian pennya. Dan jika sudah memberikan highlight di bagian pennya, berarti kita sudah selesai untuk tutorial kita hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dan mengikuti tutorial kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like YouTube channel kita. Dan yang belum follow Instagram kita, please follow Instagram kita di colored.id. Dan juga jangan lupa untuk post hasil karya kamu dan menggunakan hashtag kala di rumah aja. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, bye-bye.